Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bersama Uda Nazar yang pada hari ini kembali membahas mengenai ban mobil. Hari ini Uda akan memberikan informasi mengenai di mana sebaiknya meletakkan ban mobil yang baru, apakah di belakang atau di depan. Jadi silahkan terus ikuti video Uda sampai selesai. Baik teman-teman, sebagaimana kita ketahui ya pada video-video Uda Nazar sebelumnya itu mengenai kapan harus mengganti ban. Tentunya teman-teman sudah paham ketika kondisi ban sudah worn out atau botak, maka ban tersebut harus diganti. Pada kondisi aktualnya di lapangan, ban yang botak ini pasti tidak seragam. Bisa saja hanya satu ban yang botak duluan, atau dua, atau bahkan langsung semua ban langsung botak. Ketika hanya satu atau dua ban yang botak, di sana mungkin teman-teman bingung. Ban yang baru ini bagusnya ditaruh di mana? Beberapa hari yang lalu ya, udah mendengar perdebatan antara si A dan si B mengenai posisi ban yang baru itu sebaiknya diletakkan di belakang atau di depan. Sama halnya pada konten teman-teman yang membahas hal ini juga terjadi perdebatan ya. Ada yang mengatakan sebaiknya ban baru itu taruh di depan agar tidak terjadi slip pada roda bagian depan. Ada juga yang mengatakan harus di belakang agar tidak terjadi slip pada roda bagian belakang. Nah, itu semua betul karena memang alasannya ya memang seperti itu. Tapi akhirnya teman-teman yang mungkin baru mempunyai mobil jadi bingung. Ini yang benar belakang atau depan sih? Nah, sebelum udah menjawab, teman-teman harus mengetahui dulu sedikit mengenai slip pada roda mobil. Jadi kalau bahasa tekniknya slip itu terbagi atas dua, yaitu understeer dan oversteer. Kalau kita ambil dari pengertian kata-katanya, understeer adalah mobil berbelok kurang dari yang diinginkan, sedangkan oversteer adalah mobil berbelok lebih dari yang kita inginkan. Understeer biasa terjadi pada mobil dengan penggerak depan dan oversteer biasa dialami oleh mobil penggerak belakang. Kenapa understeer dan oversteer itu terjadi? Banyak penyebabnya ya teman-teman ya. Namun karena kita membahas ban, jadi udah akan memberikan info understeer dan oversteer yang diakibatkan oleh kondisi ban yang sudah worn out atau sudah botak. Nanti ada kaitannya dengan posisi ban yang baru mau kita letakkan di depan atau di belakang. Jadi understeer dan oversteer itu terjadi akibat kurangnya daya cengkram ban pada lintasan yang diakibatkan karena ban sudah worn out atau botak. Kalau diilustrasikan misalnya seperti ini teman-teman. Nah, anggap ini mobil ya. Ini mobil lagi jalan nih. Nah, ini anggap aja tanpa dari atas, kira-kira bisa teman-teman bayangkan ya. Nah, ketika mobil ini akan berbelok, misalnya dia akan berbelok ke kanan nih. Nah, dia kan jalan, terus kita belok ke kanan. Nah, harusnya kan seperti ini. Nah, responnya seperti ini. Nah, kalau understeer yang udah katakan jadi understeer itu biasanya terjadi pada mobil penggerak depan itu. Understeer itu adalah terjadi slip pada ban bagian depan. Nah, jadi dia ketika harusnya berbeloknya langsung seperti ini, dia berbeloknya begini. Nah, jadi seolah-olah dia mau belok tapi nggak bisa. Jadi mobil tetap bergerak lurus. Nah, ini namanya understeer. Sedangkan kalau oversteer, nah oversteer yang terjadi pada roda pada bagian belakang itu slip. Nah, kita anggap lagi ya, ilustrasikan biar teman-teman paham. Nah, anggaplah ini mobil lagi berjalan. Nah, ketika terjadi oversteer, dia adalah ban bagian belakang ini kehilangan daya cengkram karena botak tadi. Nah, jadi ketika dia harusnya berbelok ke kanan seperti ini, dia akan berbeloknya seperti ini. Nah, belakangnya ini slip, belakangnya slip ini duluan. Nah, ini bisa jadi ini terguling-guling nih. Nah, guling-guling mobil teman-teman. Nah, jadi itu ya secara simple dan sederhana perbedaan dari slip yang dibagi dua tadi, ada oversteer sama understeer. Oke, setelah teman-teman tahu ya teori understeer sama oversteer tadi, kira-kira ada kebayang nggak jawabannya apa? Posisinya di depan atau di belakang? Belum. Nah, kenapa belum?
ketika kita memakai teori understeer dan oversteer, maka muncul pendapat ketiga. Nah, udah ingatkan tadi ya, yang pendapat pertama adalah di posisi ban baru itu di depan, pendapat kedua adalah di belakang. Nah, kemudian muncullah pengetahuan mengenai understeer dan oversteer tadi. Muncul pendapat ketiga. Pendapat ketiga adalah posisi yang benar adalah berdasarkan penggerak mobil teman-teman. Jika penggerak mobil teman-teman depan, berarti utamakan ban yang baru di depan. Jika penggerak mobil teman-teman di belakang, maka ban baru adalah di belakang. Apakah itu benar? Benar juga. Cuma apakah ada yang kontra? Ada juga. Nah, makin bingung kan? Nah, kontranya di mana? Setelah ketiga pendapat tadi dipatahkan lagi dengan pendapat yang keempat. Apa itu pendapat yang keempat? Pendapat keempat katanya tergantung kita memerlukan apa. Apakah kita memerlukan speed atau memerlukan traksi atau daya cengkram. Misalnya begini, ketika teman-teman sering berkendaranya itu lebih banyak di jalan aspal, kebanyakan tentunya membutuhkan speed ataupun kecepatan. Nah, kalau teman-teman berkendaranya itu di jalan, misalnya di jalan pedesaan, jangan pedesaan lah ya, desa udah aspal semua. Misalnya teman-teman berjalan di jalan tanah atau jalan berpasir atau berkerikil, nah itu katanya memerlukan traksi. Nah, kalau lebih memerlukan traksi bagi penggerak depan, maka cocoknya posisi ban baru di depan. Bagi yang penggerak belakang, cocoknya posisi ban baru di belakang. Nah, kalau mementingkan speed, ban baru di depan. Contohnya misalnya di kota-kota memerlukan speed, itu katanya posisi ban baru di depan, baik itu penggerak depan ataupun penggerak belakang. Alasannya kenapa harus di depan kalau untuk membutuhkan speed? Katanya itu lebih safety, karena yang mengendalikan mobil itu adalah ban bagian depan. Nah, kembali ditentang. Ada yang bilang di belakang juga safety. Nah, jadi teman-teman makin bingung lagi pasti gitu kan. Nah, jadi begini teman-teman ya, semuanya itu penting, semuanya itu safety. Memang kalau kita misalnya nih ban depan itu tiba-tiba kempes atau tiba-tiba meledak dari waktu kita berjalan dengan kecepatan tinggi, itu ada kemungkinan mobil juga terguling. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau ban belakang itu kempes atau tiba-tiba kekurangan angin atau tiba-tiba kekurangan traksi dia tidak terguling? Tetap ada kejadian terguling. Contohnya nih, nah ini kejadiannya di tempat Uda bekerja dan kebetulan Uda yang menghandle ketika terjadinya kecelakaan ini. Lihat teman-teman ya, ini adalah ban belakang itu tertusuk benda tajam sehingga tiba-tiba angin dari ban belakang itu habis, menyebabkan traksi dari ban belakang itu berkurang, jadi mobil terguling. Nah, ini contohnya. Jadi tidak ada yang mana lebih penting ya, ban depan penting, ban belakang juga penting. Oke, berarti teman-teman masih bingung ya, ada yang katanya depan, ada katanya belakang, ada katanya berdasarkan penggeraknya, ada katanya berdasarkan kita butuhnya speed apa traksi. Nah, ini semua benar bagi yang pro. Misalnya yang nomor 1 bagi yang pro ya benar, bagi yang kontra dia bilang salah. Nah, begitu juga nomor 2, nomor 3 dan 4. Ini membuat teman-teman yang baru mempunyai mobil pasti bingung. Betul? Ya pasti bingung. Oke, sekarang bagaimana dengan Uda Nazar? Nah, jadi kalau Uda Nazar begini ya, daripada kita berdebat mau di depan, mau di belakang, mau di tergantung penggerak mobilnya ataupun kita butuh speed atau butuh traksi, coba kita sedikit keluar dari perdebatan posisi. Nah, perdebatan posisi keluarnya begini teman-teman ya, coba kita ambil benang merah dari keempat pendapat ini. Benang merahnya apa? Benang merahnya sama-sama menginginkan safety, yaitu keselamatan dalam berkendara, mengurangi resiko
terjadinya kecelakaan diakibatkan oleh ban yang botak. Ini ya, ini benang merahnya dari keempat pendapat tadi. Kita ambil benang merahnya tadi ya, adalah safety. Sekarang udah tanya, ketika kita mengendarai mobil, kira-kira yang menyebabkan mobil itu pertama kali bergerak itu apa? Tahu? Yang menyebabkan mobil pertama kali bergerak itu adalah ini. Yang menyebabkan mobil bergerak itu ada pedal gas. Kalau pedal gas itu nggak diinjak, mobil tidak akan bergerak. Jadi untuk agar kita selamat dalam berkendara dengan kondisi ban yang seperti itu, jangan menginjak gas terlalu emosi. Maksudnya begini, misalnya nih ban kita botak empat-empatnya, teman-teman nggak bisa nih beli langsung 4 karena idealnya langsung 4 ya. Nah, udah kasih tahu kalau itu betul, idealnya langsung 4 diganti dan minimal adalah 2. Nah, 2 misalnya depan dua-duanya atau belakang dua-duanya. Nah, seandainya teman-teman hanya bisa membeli 1 atau ya mungkin beli 2 tapi masih bingung mau depan mau belakang, kita kembali ke pedal gas tersebut. Karena disitulah salah satu inti dari keselamatannya. Ilustrasinya seperti ini. Sudah tahu ban teman-teman itu botak, ban teman-teman tidak bisa membeli langsung 4, apakah masih berani mengendarai dengan kecepatan 100 km atau 150 km per jam? Ini. Nah, atau sudah jelas ban itu botak, hari hujan, teman-teman masih mengendarainya dengan kecepatan tinggi. Nih. Atau sudah tahu jalanan sempit dan banyak berliku-liku, keadaan ban kita sudah botak, apakah teman-teman masih mengendarai dengan kecepatan tinggi? Nah, itulah mengapa udah ajak kita keluar dari posisi itu, karena benang merahnya adalah kita harus berkendara dengan selamat ketika keadaan darurat di mana ban tidak bisa diganti keempat-empatnya. Itu. Baik, mungkin teman-teman agak sedikit kecewa ya karena udah tidak menjawab posisinya di mana dari 4-4 itu. Karena kenapa udah tidak menjawab? Kalau udah menjawab dari keempat ini itu bakalan banyak perdebatan. Nah, tapi kalau jawaban udah seperti tadi, siapa yang mau berdebat? Nggak ada kan? Nah, jangan, kecuali perdebatan yang mencari kebenaran, mencari pembenaran. Kalau pembenaran itu banyak alasannya. Misalnya begini, ya misalnya kita terburu-buru, masa harus lambat? Teman-teman mau selamat atau mau celaka? Kan itu aja pertanyaannya. Jadi nggak usah cari-cari alasan pembenaran yang di luar dari konteksnya ya. Atau misalnya, ya kita buru-buru, mobil yang ada cuma 1, ya kan ada, bisa rental. Oh, rental mahal gitu kan. Mau mahal mana? Mahal kita rental mobil apa mahal masuk rumah sakit? Nah, kan itu aja pilihannya kan. Jadi mau dimanapun posisinya dari 4 ini pasti ada yang pro, ada yang kontra ya masing-masing ya. Ada yang ngikut ini. Tetap kalau keadaan terpaksa ban kita tidak bisa diganti semuanya, kendalikan emosi dalam mengendarai mobil teman-teman. Itu yang paling menjamin keselamatan. Walaupun tidak 100% ya, karena keselamatan di jalan raya itu tidak bisa diprediksi, apalagi ada yang namanya takdir of God. Nah, ini kita udah hati-hati, kita udah ya ngecek segala macamnya, tapi masih ya nauzubillah misalnya masih terjadi kejadian gitu, itu kan namanya takdir of God. Baik teman-teman, sekian ya informasi yang singkat dari Uda Nazar. Mungkin ada teman-teman yang kecewa kalau udah nggak menjawab di antara 4 itu, tapi udah hanya mengajak berpikir di luar, out of the box kata orang-orang pintar gitu ya. Nah, kita berpikir di situ untuk menyelesaikan sebuah masalah di mana masalah itu terjadi banyak perdebatan. Sekian informasi dan tips Uda pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten Uda selanjutnya. Berjumpa lagi bersama Uda dalam info dan tips sepanjang zaman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat
pagi.